بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدأ أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدا المصطفى خير الخلائق من السماء وعلى فلك سيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فيا معاشر الحاضرين jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para habaib, keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Fadilatul Ustaz Kiai Mustafa matta'anallah bituli hayatihi syarifah wa hafidhahullahu wa ra'ah. Kita doakan untuk beliau semoga panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan sahabat majlis Fadilatul Ustaz Kiai Hasan hafizahullah wa ra'ah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya di dalam pembinaan pesantren, masyarakat, umat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para kiai, para sepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Begitu pula alhamdulillah tadi telah hadir banyak keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana insyaallah kehadiran mereka akan menambahkan keberkahan kita terhadap baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Al-Qadhiyat menyatakan suatu hal kecintaan kepada Nabi Muhammad, bangga dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalur Nabi Muhammad, yaitu bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tetapi kepada keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka para sahabat Nabi Muhammad dan kepada para ulama-ulama Nabi Muhammad yang di mana mereka adalah penerus daripada warathatul anbiya, penerusnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kami selalu menyampaikan bahwasannya mereka para sahabat Nabi Muhammad, mereka para keluarga Nabi Muhammad adalah bagian yang paling terpenting di dalam agama Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyatakan tentang hakikatnya mereka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada, kitabullah wa sunnati.
Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal ini, maka kalian tidak akan tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. Al-Quran tidak bisa diambil, Al-Quran tidak bisa dipelajari kecuali melalui lisan Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikatnya Nabi Muhammad, tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad. Tidak ada larangan Allah kecuali di situ ada larangannya Nabi Muhammad. Tidak ada janji-janji Allah kecuali di situ ada janji-janji Nabi Muhammad. Tidak ada ancaman-ancaman Allah kecuali di situ juga ada ancaman Nabi Muhammad. Tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali di situ ada ketaatan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada cinta kepada Allah kecuali melebihi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad melahirkan mereka para sahabat Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad diteruskan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad, yang dimana mereka berpencar ke seluruh penjuru dunia, yang diteruskan oleh mereka para ulama-ulama Nabi Muhammad, dari mereka para tabi'in sampai para tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita yang bersambung sanad mereka, keilmuan yang mereka sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu juga Rasulullah menyatakan di dalam riwayat Al-Asah yang sahih dari riwayat Imam Muslim, Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keturunanku. Maka dari itu di sini subhanallah, para ulama di sini kita melihat jazakumullah khair di kota Cikarang ini, para ulama, para kiai, mereka tidak lupa dengan menghadirkan mereka para habaib, meminta kepada Allah, bertawasul kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keturunannya Nabi Muhammad. Yang alhamdulillah pada hari ini kita hadir duduk di dalam munasabah yang begitu indah, hari ke-15, malam ke-15 daripada Syahrul Ramadan, yang dimana pada hari ini adalah hari wafatnya guru kami, orang tua kami, al-alim, al-muhaddith, al-imam, al-syekh, al-murabbi, al-salik, al-mursyid, al-muwassil ila Allah subhanahu wa ta'ala, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu darihahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kemudian hal yang kedua yang sebelumnya sudah dibacakan manaqib daripada hal seorang imam, seorang guru, seorang gutub yang dimana manaqibnya dibaca di seluruh penjuru dunia. Bahkan kami ketika di kota Mekah, kami mencari siapa beliau sosok daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Tadi baca Syekh Abdul Qadir Jilani, benar? Ayah, manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata tidak ada para ulama dari golongan para mufassirin kecuali meletakkan Syekh Abdul Qadir Jilani di awal tempat. Tidak ada seorang muhaddithin kecuali meletakkan Syekh Abdul Qadir Jilani mereka dari golongan muhaddithin. Tidak meletakkan dari golongan sufiyah, daripada tabaqatus sufiyah kecuali Syekh Abdul Qadir Jilani, tempat yang paling teratas daripada tabaqatus sufiyah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian kalau kita ingin melihat tabaqatul auliya dari golongan gutub, para auliya wasalihin, beliau imamul arifin. Beliau imamnya para ulama-ulama Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya tidak ada para ulama membuat terjemah, membuat biografi, mereka tidak ketinggalan membuat terjemahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bermacam-macam. Ada yang mereka berbicara tentang tasawuf, mereka berbicara tentang sufiyah, mereka berbicara tentang ilmu hadis, mereka berbicara tentang ilmu tafsir, mereka berbicara tentang akidah al-Asy'ariyah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau ini adalah pelopor ulama daripada akidah ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah. Subhanallah, kalau kita membaca kitab Al-Gunyah, kemarin kami membuat seminar kitab Al-Gunyah dengan di Kerawang dengan ajengan Tatang. Habib tolong berikan kemasan kami tentang hadis, yaitu Taftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ini 73 golongan dipecah belah semuanya sampai Syekh Abdul Qadir Jilani. Ternyata semuanya salah kecuali ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah yang bersambung kepada Sayyidina Imam Abu Hasan Asy'ari. Ternyata subhanallah, kemasan tersebut beliau menggambarkan daripada golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan Jahmiyah, kemudian golongan Qadariyah, kemudian golongan Jabriyah,
kemudian golongan orang-orang Rawafid daripada golongan Syiah ini terbagi menjadi berapa? 33 golongan, 36 golongan terpecah daripada golongan Syiah. Makanya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah kita di Indonesia, mereka semua yang membumikan untuk membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menolak akidah-akidah yang tidak benar. Lihat, ini yang mengarang siapa manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Banyak para ulama yang menyusun manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Sampai ulama-ulama seberang mereka mengakui tentang Syekh Abdul Qadir Jilani. Contoh Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi di dalam Siyar A'lamun Nubala, beliau ini seorang muhaddits, seorang alim, tetapi mengakui siapa Syekh Abdul Qadir Jilani. Subhanallah. Makanya ada para ulama yang paling terkenal di antara membuat manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Sayyid Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji, yang telah menyusun kitab Maulid Al-Barzanji, baik nathran atau nazman. Maka subhanallah, booming yang namanya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dibaca. Setiap orang yang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani maqbulul hajah. Makanya hajatnya maqdiyah, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena meminta kepada Allah melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melalui orang-orang saleh. Nah, maka dari itu di sini mengambil kesempatan daripada Kiai Mustafa, Kiai Hasan di sini mengambil kesempatan dengan mengambil manaqib, dua manaqib seorang ulama daripada Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian cucunya langsung Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki yang bersambung sanad, yang bersambung ilmunya beliau, yang bersambung keturunannya dari jalur ibu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, di sini kami ingin membacakan sedikit manaqib daripada guru kami Profesor Dr. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, yang dimana beliau adalah orang tua kami, guru kami, pendidik kami, yang telah membawa kami ke kota Mekah, yang telah mengantarkan kami ke kota Mekah, tinggal bersama beliau, duduk bersama beliau, makan bersama beliau, kemudian kita tinggal bersama beliau, kemudian bergurau bersama beliau, belajar bersama beliau, musafir bersama beliau, ziarah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama beliau. Ini rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala, jama' Allah bain Allah wa rasulih wa syekh wal mursyid al murabbi al muwassil ila Allah Subhanahu wa taala. Sadaqal kalam. Makanya para ulama mengatakan laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak karena seorang murabbi, kalau tidak seorang syekh, tidak seorang guru, maka aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku dan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat seorang syekh, berkat seorang guru, maka di sini antum alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di kampung yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Anda bertemu dengan para habaib, bertemu dengan para ulama-ulama yang mengajak kebenaran, yang mengajak kebaikan, yang mengajak untuk kepada akidah as-sahihah, akidah yang bersambung sampai ke baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad menyatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru aman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama. Kepada siapa kalian mengambil ilmu tersebut? Karena sekarang kita sudah di zaman now katanya. Tahu zaman now? Zaman akhir. Zaman akhir yang orang-orang semuanya sudah mengenal, sudah lupa dengan guru, sudah lupa dengan syekh. Mereka lebih bangga dengan gurunya yang namanya Ustadz YouTube. Mereka sudah bangga dengan Syekh Google. Mereka sudah bangga dengan Mbah Google-nya. Mereka sudah bangga dengan Ustadzah Instagram katanya. Mereka bangga dengan Ustadz Facebook. Yang ternyata kita bagaimana bisa melihat di media massa banyak ulama kiai yang menyatakan kalau Anda ingin dekat kepada Allah, kalau Anda ingin mendapatkan surga, ikutilah aku. Aku ini sahibul ma'rifah katanya. Ya salam. Dari mana Anda mengatakan ma'rifah? Mereka mengatakan ma'rifah, tetapi mereka mengatakan bahwasanya meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada orang yang sudah berani mengaku dirinya Islam, mengatakan dirinya Islam, mengatakan bahwasannya salat itu hanya untuk cukup diingat, inna sholata lidzikri. Jadi permasalahan salat, masalah auqatus salawat tidak ada di Al-Qur'an. Ani bilang ya bego, ya jahil, ya syaitan, ya iblis, ya dajjal, ada kalau orang kayak begini. Naam, saya katakan hal syaitan, iblis wa dajjal. Bagaimana tidak dengan peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di situ memang Al-Qur'an diturunkan secara global, tetapi di situ ada peranan Nabi Muhammad. Peranannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperincikan daripada Al-Qur'an. Makanya di sini Nabi Muhammad menjadi suri tauladan.
Nabi Muhammad menjadi idola, Nabi Muhammad menjadi contoh, baik perkataannya Nabi Muhammad, perkataannya Nabi Muhammad, bahkan keputusannya Nabi Muhammad bisa menjadi hukum. Akhlak, budi pekertinya Nabi Muhammad bagian daripada hukum. Rasulullah duduk, kebiasaannya Nabi Muhammad bisa menjadi bagian hukum. Kemudian perjalanannya Nabi Muhammad bisa menjadi hukum. Makannya Nabi Muhammad, adat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bisa menjadi sandaran hukum apabila kita ikuti menjadi bagian sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diteruskan oleh siapa? Oleh mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala yang bersambung sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sini para habaib, Ustaz Kiai Mustafa, Ustaz Hasan, mereka bersambung dengan para kiai-kiai yang hadir di sini, para habaib di sini bersambung sanad ilmunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang alhamdulillah kita juga menyambung silaturahim kami dengan para ulama-ulama di sini, dengan para kiai di sini, menyambung ittisal, yaitu persaudaraan kami, saudara kami, sanad ilmu kami bersama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Taib, manaqib singkat Imam Ahli Sunnah wal Jamaah abad ke-21. Subhanallah, dikatakan abad ke-21. Sadaqa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli mi'ati sanah man yujaddidud din. Setiap 100 tahun ada yang memperbaharui agama. Maksudnya memperbaharui agama bagaimana? Yang mengembalikan agama, akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, selama 100 tahun kita dijajah di kota Mekah, di kota Madinah, mereka yang namanya maulid, yang namanya tahlilan, yang namanya yasinan, yang namanya ziarah, mereka dibid'ah-bid'ahkan, mereka disalah-salahkan. Sampai Sayyid Muhammad, beliau menaruh dadanya, beliau menaruh ilmunya, beliau menghabiskan jiwa raganya, bahkan darah dan dagingnya, bahkan nyawanya untuk Nabi Muhammad SAW mempertahankan akidahnya Rasulullah SAW. Makanya beliau dikatakan abad ke-21 karena beliau menaruh jiwa raganya beliau untuk akidahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang ditulis oleh Hay'ah Sofwa Al-Malikiyah, yakni himpunan daripada murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, Ibn Sayyid Alawi Al-Maliki, Ibn Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 1365 Hijriah atau tepatnya pada tahun 1945 Masehi. Abu Yazid Muhammad lahir di kota Mekah. Ayah beliau Sayyid Alawi Al-Maliki, kakeknya Sayyid Abbas Al-Maliki. Subhanallah, Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki sangat cinta, menghormati dengan mereka para habaib. Bahkan karena beliau juga keturunan daripada Al-Hasani, keluarga baginda besar Muhammad SAW. Disebabkan karena kakek beliau Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Abbas Al-Maliki ini pernah pada suatu saat beliau setiap kali punya anak meninggal. Setiap kali punya anak meninggal. Kemudian setiap kali punya anak meninggal. Kemudian datang seorang ulama, seorang sayyid, seorang habib, seorang imam, seorang syekh, al-muallim, muhaddith, mursyid, imam, sayyid Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ternyata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini tabagatnya lebih tinggi daripada Sayyid Abbas. Karena beliau murid langsung daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kecintaan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Murid yang paling disayang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, di antaranya juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Pekalongan. Itu murid Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Begitu juga ayah daripada Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas. Al-Habib Abdullah Syami Al-Attas ini abahnya beliau murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Gurunya Sayyid Bakri Syata yang telah menghasyiahkan I'anatul Talibin, menghasyiahkan Fathul Mu'in, seorang ulama. Dan Anda sering mendengar siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Semua para santri, tidak ada para santri, tidak ada para ulama dalam waktu 100 tahun ini kecuali sudah membaca kitabnya beliau. Apa? Kitab Mukhtasar Jiddan, Syarah Jurmiyah. Subhanallah, Syarah Jurmiyah, kitab yang barakah, yang dikaji oleh semua para ulama. Bahkan para ulama mengkaji, membaca dan menghafalkan kitab tersebut karena keberkahan daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama Mekah. Inilah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kecintaan daripada Al-Habib Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Datang ke kota Mekah, dikenalkan, ya Habib, ini Sayyid Abbas Al-Maliki setiap kali punya anak selalu meninggal. Doakan. Kemudian dipukul punggungnya sama Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas.
Kata Habib Ahmad, antal Hasani katanya. Kamu keturunan dari Al-Hasan. Kalau memang ingin punya keturunan, sami waladak bin Gobilati katanya. Namakan anak kamu dengan dari keluarga kami. Jadi golongan Al-Alawiyin katanya. Sami Al-Alawi. Kemudian dinamakan, naam ya Habib, insyaallah nusami Al-Alawi. Kami akan namakan Alawi. Kata Habib Ahmad, dan saya akan doakan anak kamu ini akan menjadi zuhra Masjidil Haram, akan menjadi bunga Masjidil Haram, menjadi ulama Masjidil Haram. Subhanallah. Setelah beberapa saat Al-Habib Ahmad bin Hasan kembali ke Hadramaut, beliau adalah ulama kota Mekah, tinggal di kota Hadramaut, tepatnya di Huraidah. Karena beliau adalah keturunan daripada sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, tinggal di kota Huraidah. Meninggal beliau di sana, lahir Habib Alawi. Subhanallah, Habib Alawi lahir. Beliau lahir di kota Mekah, di Masjidil Haram di Babus Salam, di antara Sa'i dan Masjidil Haram. Dulu ada di situ, tempat situ adalah perumahan. Rumahnya masyarakat ulama-ulama Mekah. Beliau lahir di sana, kemudian besar, belajar dengan ayahnya, belajar dengan para ulama-ulama, sehingga Sayyid Alawi ini mengungguli daripada guru-gurunya. Keberkahan dari mana? Daripada doa, daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Subhanallah, ternyata Sayyid Alawi melahirkan seorang ulama besar, seorang profesor, seorang doktor, seorang sayyid, seorang habib, seorang mursyid, al-alim al-alama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dimana beliau adalah putra Sayyid Alawi Al-Maliki. Taib, beliau pendidikan pertama beliau adalah Madrasah Al-Falah di Mekah. Madrasah Al-Falah ini di kota Mekah dulu terkenal dengan madrasah-madrasah. Di antaranya ada Madrasah An-Nizamiyah, madrasah yang dimana seorang pengajar, seorang ulama besar, guru daripada Syekh Yasin Fadani. Syekh Yasin Fadani Nizamiyah. Kemudian lama-kelamaan ternyata ditutup oleh mereka golongan-golongan yang tidak jelas. Anda sudah bisa mengerti siapa mereka golongan yang tidak jelas ini. Yang sekarang kadang-kadang suka datang ke Indonesia dengan akidah impornya yang tidak keluar. Yani mereka sudah keluar jalur daripada Nabi Muhammad. Taib, kemudian ada di situ Madrasah Salatiyah. Madrasah Salatiyah yang sampai sekarang masih ada, berdiri di kota Mekah, di Syubaikah, sampai sekarang melahirkan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya seorang ulama, seorang alim Syekh Hasan Masyad yang telah mensyarahkan Baikuniyah. Taib, Sayyid Alawi, beliau di Madrasatul Falah. Ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau belajar dengan ayahnya yang pertama kali di Madrasatul Falah di kota Mekah. Di mana ayah beliau Sayyid Alawi Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di kota Mekah. Di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar halaga Masjidil Haram di kota Mekah yang tempatnya sangat masyhur dengan Babu Salam. Jadi dulu ada tempat masuk untuk ke Masjidil Haram namanya Babu Salam. Nah, Sayyid Alawi mengajar di sana di Babu Salam. Di antara murid-murid Sayyid Alawi Al-Maliki yaitu ayahnya Al-Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Al-Habib Umar bin Hafid bin Salim bin Syekh Abu Bakar yang sekarang di Hadramaut, yang menyusun kitab Dia Ulami. Ayah beliau Sayyid Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, murid daripada Sayyid Alawi Al-Maliki. Dan di antaranya Al-Habib Salim Al-Syatiri. Sampai Habib Salim Al-Syatiri pernah mengatakan, alhamdulillah kami dengan berkahnya Sayyid Alawi Al-Maliki, alhamdulillah telah menyusun kitab tafsir 52 jilid. Karena beliau mengatakan kami ketika duduk bersama Sayyid Alawi Al-Maliki belajar kitab tafsir begitu banyak pelajaran-pelajaran yang kami tidak dapatkan kecuali melalui jalur daripada Sayyid Alawi Al-Maliki. Dari bahar, dari keluasan ilmu Sayyid Alawi Al-Maliki, lihat Al-Habib Salim Al-Syatiri. Keberkahan daripada Al-Habib Salim Al-Syatiri, Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki. Taib, setelah Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Lihat, berarti beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yajma' baina ilmu dirasah wal wirathah. Yajma' baina ulum dirasah wal wirathah, yaitu ilmu dirasah, yaitu dirasah ilmiah, ilmu dirayah dari guru ke guru, dari ustadz ke ustadz, dari syekh ke syekh, yaitu pelajaran ilmu syariah. Begitu juga belajar yang namanya ilmu warathah, yaitu warathah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talaqqa an abin an jaddin wa talaqqa an syekhin an ustadz, yaitu mengambil dari guru, mengambil dari mursyid, syekh tariqah,
dari guru-guru beliau sehingga ia jema' baina ilmu dirasah wal wirasah. Ini alhamdulillah, makanya beliau juga Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki bukan itu saja, juga beliau mengikuti muadalah, persamaan. Yaitu persamaan kalau di zaman sekarang apa muadalah? Persamaan, mengikuti S1, S2 dan S3 bahkan sampai profesor doktor. Nah, beliau ini ikut mengikuti jenjang hal tersebut. Makanya ketika di Kota Mekah, kalau ada apa beliau kok mengikuti jenjang seperti ini? Karena di zaman tersebut banyak dakatirah, banyak dok wator. Dok wator. Dok, tahu dok? Ayah. Kadang-kadang ada orang sudah jadi doktor tapi tor. Ayah, Thor ini Thor. Thor seperti apa? Thor kalau dibilang kata Islam, Thor ini sapi, kerbau. Dia dok juga Thor. Walaupun ilmunya tinggi tapi keluar jalur daripada syariat Nabi Muhammad. Karena suka main akal-akalan dengan i'tizaliyahnya dia, dengan liberalnya mereka. Maka Sayyid Muhammad mengambil profesor doktornya untuk apa? Untuk mengalahkan mereka. Jangan sampai mereka memiliki kesombongan di dalam ilmunya mereka dengan profesor doktornya. Sayyid Muhammad juga memiliki profesor doktor pangkat seperti ini, tetapi beliau sampingkan. Yang didahulukan adalah ilmu daripada wirasahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menjadi rektor di Ummul Qura. Setelah itu ditinggalkan itu semua, beliau fokus untuk mengajar di Masjidil Haram dan mendidik para santri, mendidik para murid-murid yang datang dari penjuru negara. Naam, terkadang datang dari Yaman, kadang datang dari Mesir, datang dari Maroko. Tapi subhanallah, Sayyid Muhammad lebih banyak murid-muridnya dari Indonesia. Ada apa ini Indonesia? Ada apa dengan Indonesia? Bahkan beliau lebih banyak mengambil dari keluarga Nabi Muhammad dari Indonesia. Ahlul Bait dari Indonesia, anaknya para kiai dari Indonesia, ulama-ulama Indonesia, kemudian abna balat Indonesia, anak-anak dari Indonesia. Subhanallah, diangkat oleh Abu Yusuf Muhammad untuk belajar di Kota Mekah. Ada apa dengan anak-anak Indonesia? Ternyata subhanallah, anak-anak Indonesia lebih memiliki akhlak, lebih memiliki budi pekerti. Nah, yang lain memiliki akhlak budi pekerti. Tetapi lihat peradaban. Warga negara Indonesia lebih mengedepankan penghormatan, kemuliaan, taat, cinta kepada para ulama, kepada para kiai. Kemudian mereka juga diajarkan yang namanya berkhidmah, pengabdian kepada guru, ta'zim kepada guru. Ini yang dicintai oleh Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki sehingga beliau banyak mengambil murid-murid dari negara Indonesia. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utaybiyah. Jadi kalau di Kota Mekah ada kawasan Utaybiyah enggak jauh dari Hajun. Hajun ini pemakaman Ma'la, pemakaman Sayyidah Khadijatul Kubra. Pemakaman As-Sayyidah Khadijatul Kubra Ummul Mukminin, dan di situ juga pemakaman para sahabat Nabi Muhammad, pemakaman para ulama-ulama, baik para tabi'in, tabi'in dan banyak para ulama-ulama yang dimakamkan di sana. Taib. Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Taib. Tadi kembali kepada Utaybiyah. Dulu Abuya tinggal di Utaybiyah. Kemudian setelah banyaknya santri yang mondok di Kota Mekah, di antaranya yang mengalami Utaybiyah, ada guru kita, orang tua kita yang ma'ruf yang sering datang kemari, Kiai Taifur. Ini Kiai Taifur termasuk murid kesayangan Sayyid Muhammad yang pernah tinggal di Utaybiyah. Kemudian orang tua kami, guru kami, mertua kami juga tinggal di Utaybiyah bersama Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kemudian di antaranya ada Ustaz Soleh Basalama, kemudian Habib Tahir Al-Kyaf, kemudian Gus Najih, Maimun Sarang, anak-anak Mbah Maimun, kemudian dari Kiai Langitan, Kiai Sidogiri, banyak abna-abna daripada abna Indonesia, anak-anak kiai dan para ulama dan para habaib yang mereka tinggal di tempat Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki di Utaybiyah dan kemudian pindah karena banyaknya santri, banyaknya murid yang berangkat ke sana, kemudian beliau pindah ke Rusaifah. Nah, Rusaifah yang sekarang ditinggalkan oleh guru kami Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Taib. Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani, beliau lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin. Jadi memang coba lihat contohnya, kita tidak usah jauh-jauh, Kiai Mustafa, Kiai Hasan dan para habaib kita, para kiai. Mereka kalau punya murid suhbah.
seperti anak dan orang tua. Sayang, cinta, menghormati, saling menghormati, mendidik. Inilah hubungan di antara anak dengan guru. Hubungan dengan murid dengan guru. Makanya Abuya Said Muhammad mengatakan Abuya. Abuya makna ubuah, ayah. Ini kami memanggil beliau ayah. Karena apa? Ayah ini lebih dekat daripada orang tua. Naam, guru lebih dekat daripada orang tua. Makanya dikatakan sadaqal kalam magala al-Imam Syafi'i. Ufaddilu ustadi ala walidi wa inalan al-izzu wasyaraf. Wa dhaka murabbil jasad wal jasad min sadafi wa dhaka murabbil ruh wa ruhu jauharun. Ya salam. La ufaddilu ustadi ala walidi wa inalan al-izzu wasyaraf. Wa dhaka murabbil jasad wal jasad min sadafi wa dhaka murabbil ruh wa ruhu jauharun. Wa dhaka murabbil jasad wal jasadu min sadafi. Aku utamakan guruku daripada orang tuaku. Walaupun aku ini mendapatkan keutamaan, kemuliaan nasab keturunan. Makanya banyak di sini para habaib yang belajar sama kiai, banyak, betul gak? Banyak. Mereka lebih mengutamakan gurunya daripada mereka nasabnya. Karena apa? Mementingkan gurunya, penghormatan kepada gurunya, cinta kepada gurunya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari guru, untuk mendapatkan keridhaan dari syekh. Maka lihat para habaib setelah mendapatkan ridha dari gurunya, walaupun gurunya kiai, para ulama, ternyata setelah keluar, subhanallah, mendapatkan keberkahan yang begitu banyak. Sehingga gurunya para kiai senang dan cinta kepada murid tersebut. Kami ketika di kota Mekah, sebelum kami berangkat ke kota Mekah, itu dididik oleh guru kami untuk belajar dengan Ustaz Ihya Ulumuddin. Kami menghormati beliau sebagaimana beliau orang tua kami. Beliau mau pakai sendal, kita pakaiin. Cuma mereka malu. Beliau malu, rumahnya kita bersihkan kaca rumahnya, kemudian tempat kamar mandinya kita bersihkan, kemudian musolahnya kita rapikan. Jadi penghormatan kepada guru untuk apa? Mendapatkan keridhaan dari guru. Makanya banyak di antara para habaib yang gurunya bukan para habaib, tetapi mereka mendapatkan keberkahan yang besar sekali dari guru-gurunya para kiai. Subhanallah. Ini sudah kebiasaan daripada masyarakat Indonesia, dan bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia. Baik. Nah, di sini Abuya Said Muhammad Al-Maliki, kami memanggil beliau adalah Abuya, ayah, karena ayah lebih dekat. Makanya lihat bagaimana hubungan sahabat Nabi Muhammad terhadap Nabi Muhammad. Mereka sahabat juga, mereka seperti anak-anaknya Nabi Muhammad, dididik oleh Nabi Muhammad. Bahkan mertuanya sendiri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghormati baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghormati keluarga Nabi Muhammad dan menghormati istri-istri Nabi Muhammad. Padahal istri Nabi Muhammad siapa? Putrinya sendiri. Sampai beliau mengatakan, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati an. Aku lebih menyambung kepada keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai, lebih aku utamakan daripada menyambung keluargaku. Lihat, menghormati keluarga Nabi Muhammad, cinta pada keluarga Nabi Muhammad, dan menghormati istri-istrinya Nabi Muhammad, yaitu Ummul Mukminin siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai lihat kedudukan orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Mereka para sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Jangankan mereka sahabat Nabi Muhammad yang duduk bersama Nabi Muhammad, jangankan mereka keluarga Nabi Muhammad, kita bayangkan contohnya siwak, kayu arak. Banyak kayu yang lebih afdal daripada kayu arak, betul? Ada kayu gahru yang wangi, yang harganya mahal, yang harganya jutaan, bahkan ratusan juta, ini mahal. Kemudian ada kayu jati, mahal. Tetapi ini kayu arak murah sekali. Tetapi kenapa kok bisa mulia? Karena dipakai oleh Nabi Muhammad. Karena dipakai, digunakan oleh Nabi Muhammad. Sehingga Rasulullah mengatakan, laulan asyuqa ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak aku beratkan untuk umatku, maka aku akan wajibkan memakai siwak ketika sholat. Lihat, siwak. Begitu juga air. Banyak air-air yang istimewa. Ada air Kautsar. Kemudian ada air mineral yang harganya mahal-mahal. Tetapi ada apa dengan air Zam-Zam? Ada apa dengan air Zam-Zam? Karena diminum oleh Nabi Muhammad. Dan Rasulullah mensyabdakan tentang ma'u Zam-Zam tersebut. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Maka terangkat hal tersebut. Karena bergandengan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, inilah yang dilakukan oleh mereka sahabat Nabi Muhammad. Makanya kami
Di sini para guru mengambil contoh bagaimana yang telah dilakukan Nabi Muhammad sehingga dipraktekkan kepada murid-murid mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Semit di dalam kitabnya Manhajus Sawi, karangan Al-Habib Zain bin Semit, beliau mengatakan aba'uka thalathatun, abuka alladhi waladak, wallazi zawwajaka ibnata, walladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada 3, ayah itu ada 3. Yang pertama, ayah dengannya kamu dilahirkan di dunia ini. Ma'ruf, orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kemudian yang kedua, ayah yang telah menikahkan anaknya dengan kamu, yaitu mertua. Kita anggap sebagai mertua. Jadi beruntung. Jadi kita punya mertua, guru juga, orang tua juga. Dan satu alumni, alhamdulillah ini kita bersyukur. Dengan Habib Abdullah Bagir Al-Atas yang beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah umroh. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Dan kemudian ini yang paling terpenting, yaitu ayah kamu yang memberikan ilmu. Dan dia yang paling utama di antara yang lain, yaitu guru, yaitu syekh, ustadz, al-murabbi, al-muwasil. Taib, nasab abuya. Nasab abuya bersambung hingga kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali. Jadi Abu Sayyid Muhammad ini memang keturunan dari Sayyidina Hasan, yaitu bersambung dengan Maulana Al-Idris. Maulana Al-Idris Al-Akbar, Maulana Al-Idris Al-Azhar bin Maulana Al-Idris Al-Akbar, kemudian bin Abdullah Al-Kamil, Ibn Hasan Al-Musanna, Ibn Hasan Al-Sibit, Ibnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disebutkan, dinisbatkan Al-Hasani. Al-Hasani. Al-Hasani karena keturunan dari Al-Hasani. Ini dari jalur ayah. Dari jalur ibu beliau bernasabkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya subhanallah nyambung ini. Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kita bacakan bersambung dengan Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Ahli Baitil Mustafa Tuhri, hum amanul ardi faddakiri. Maka mereka Ahli Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Subhanallah, teringat dengan perkataan perkataan Al-Imam Abdurrahman Daiba. Ya ikhwan, terus terang subhanallah, memang hari ini saya menanggali Kiai Mustafa Habib, tolong ditanggalkan hari manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, Hal Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, saya ambil sekarang. Karena memang sekarang ini hari wafatnya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Dan pada hari ini beliau wafat dan besok dikuburkan, dimakamkan di Ma'la. Dan kemudian subhanallah, ya ikhwan, saya sudah putus asa, tadi saya mau batalkan. Ustaz, Kiai Mustafa, saya sudah mau batalkan karena saya punya keluarga lagi sakit. Di rumah istri saya sakit. Dan kemudian Habib Bagir, mertua saya semua berangkat pergi umroh. Di rumah gak ada orang. Cuman saya yakin Al-Fatihah kepada Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Kemudian saya sholat asar di Masjid Wakaf. Tempat di mana di sana dibacakan Nisfu Sya'ban, Kiai. Kita baca kitab Tajridus Shorih setiap asar. Saya bilang nanti setelah asar. Itu saya sudah membicarakan kepada aku ya Sayyid Alwi Al-Haddad. Habib Alwi, tolong gantikan saya di Cikarang. Ini acaranya. Ternyata Habib Alwi juga bikin hall Abu ya Sayyid Muhammad. Saya pusing, siapa yang mau gantikan ini? Kemudian setelah ba'dal asar saya bilang sama yang jemput, tolong jangan dijemput saya. Nanti jemputnya nanti jam 4:30 kalau saya kabarin, ta'al baru kemari. Subhanallah, saya bilang sama istri, gimana? Setelah tawasul kepada Sayyid Muhammad, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, subhanallah, ternyata istri saya sehat. Enak, royid. Alhamdulillah. Kak Abbas, alhamdulillah anak sehat, royid, alhamdulillah. Berangkat deh. Ente bener aneh mau berangkat nih. Enggak apa-apa, berangkat bismillah. Subhanallah, aneh lihat map, Masya Allah, tabarakallah. Keluar dari Cikampek, merah sampai Jakarta. Aneh bilang, ya Allah, ya bijai Syekh Abdul Qadir Jilani, bijai Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Ya Rabb, saya mau datangkan hall Syekh Abdul Qadir Jilani, wa Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, tepatnya Kiai Mustafa sama Kiai Hasan. Didatangnya oleh para habaib, para kiai, insya Allah saya minta ridhonya, ya Allah. Digampangkan, ya Allah. Subhanallah. Atamassal, kemudian atamassal bigaul Sayyidina Imam Abdurrahman Daiba. Alam taraha wa qad maddat khutaha wa sallat min madamiha sahair
pada jismaz zimami wala tasubha. Faqaidu syauqiha lil hayyi jazib. Fahim taraman ka Muhammad wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Lihat, ini Abdurrahman Deba menceritakan seekor unta yang cinta kepada Nabi Muhammad. Rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Menceritakan Abdurrahman Deba di dalam maulidnya. Apakah kamu tidak melihat, memandang bagaimana onta-onta ketika ditunggangi ingin ziarah kepada Nabi Muhammad. Melangkahkan kakinya begitu jauh dan mengalirkan air mata rindu kepada Nabi Muhammad. Sampai dikatakan tinggalkan pelana tersebut. Enggak usah ditunggangi lagi. Biarkan onta-onta tersebut berjalan. Yang menunggangi mereka, yang memperjalankan mereka siapa? Rindu akan Nabi Muhammad. Fahim taraban ka Muhammad wa illa fa innaka fi tariqil hubbil kadzib. Maka jadikanlah kerinduan Anda, kesubukan Anda terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Anda adalah orang-orang yang dusta cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya saya mengatakan hal tersebut, subhanallah, saya buka lagi map. Masya Allah sampai Cipali, semuanya hijau, biru. Wallah, alhamdulillah. Lancar, sampai di rumah Haji Haryanto saya bisa tidur dulu, dipijitin dulu, mandi dulu, makan dulu, subhanallah. Tidak lain, mahabbatul Nabi Muhammad. Mahabbatan li Rasulillah, mahabbati Syekh Abdul Qadir Jalani, mahabbati Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, wa mahabbatan li Kiai Mustafa. Ini Kiai Mustafa, subhanallah. Saya kenal bersama beliau, duduk sama beliau langsung jatuh cinta sama beliau. Masya Allah, kita doakan ini Kiai Mustafa dan Kiai Hasan. Semoga sehat terus, panjang umur, dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Subhanallah, dimudahkan oleh Allah perjalanan kami sampai ke tempat ini, tidak lain karena cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Taib, manhaj Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. La, madhabnya Abuya. Yang ajib madhab Abuya. Abuya Sayyid Muhammad dikatakan Al-Maliki karena madhabnya Al-Maliki. Karena madhab Al-Maliki. Taib, beliau memang madhabnya Maliki. Tetapi mengajarkan kepada murid-muridnya untuk belajar Syafi'iyah. Untuk madhab Syafi'i. Tidak ada muridnya yang Maliki. Illa cuma satu orang. Satu orang itu pun samahatan oleh Abuya. Samahatan karena mengikuti taklid dengan Abuya. Tetapi semuanya Syafi'i. Sampai di Mekah, Kiai Mustafa, kita sudah mengajar di dalam. Sudah belajar. Kita sudah pernah ngapal Safina. Sudah menghafal Risalatul Jami'ah. Kemudian Nailur Roja. Kemudian Takrib. Fathul Qarib. Ini diulang lagi, disuruh belajar lagi. Suruh ngafal Zubat lagi. Sampai sama Abuya, ayah. Dipanggilkan seorang mufti, seorang syekh, seorang alim untuk mengajarkan anak-anaknya pelajaran Syafi'iyah. Makanya kami di kota Mekah, alhamdulillah, walaupun Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki kenyang dengan kitab Syafi'i. Kenyang dengan kitab Kutub Syafi'iyah. Yani mulai dari Risalatul Jami'ah. Kita belajari dan kita hafalkan. Kemudian Safinatun Najah kita pelajari dan kita hafalkan. Nailur Roja, kemudian Kasyifatus Sajanya, kemudian Sulamat Taufik dengan syarahnya Imam Nawawi. Ya, kemudian naik lagi Yaqutun Nafis dengan syarahnya 4-3 jilid. Kemudian naik lagi ke Takrib dengan Fathul Qarib dengan hasyiyahnya Al-Baijuri. Kemudian Umdatul Ahkam, kemudian Fathul Mu'in, kemudian hasyiyahnya dengan I'anatul Talibin, kemudian Minhajut Talibin dengan beberapa syuruhnya. Di antara syuruh Al-Imam Syarbini Mughnil Muhtaj, kemudian dengan Tuhfatul Muhtajnya, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kemudian Nihayatul Muhtaj kita ikut mutola'ah, yaitu daripada kitab Nihayatul Imam Ar-Ramli, kemudian kitab Kanzur Raghibin lil Imam Al-Mahalli. Ini kita pelajari dan juga kita mempelajari Kutubul Mu'asirin, orang-orang yang sekarang seperti Dr. Muhammad Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili, Kemudian ada para ulama-ulama mu'asirin yang sekarang ini kita pelajari juga, kita ikuti. Yajma' bainal kutubul mutaqaddimin wa kutubul mu'asirin. Subhanallah, begitu juga dengan muhadzab, kemudian dengan majmu'nya. Ini kita ikuti, kita telusuri. Ternyata sama Abuya kitab-kitab yang kami dapatkan ini semua gratis dari Abuya, Kutubus Syafi'iyah. Dibelikan sama Abuya. Sampai kitab Manhajul Gawim. Manhajul Gawim, ini kitab mukhtasar syarah dari apa? Ingat Manhajul Gawim. Ayah, syarah dari apa ini? Ingat gak? Mughanimatul Hadramiyah. Ayah, kitab Mughanimatul Hadramiyah disyarahkan sama Ibn Hajar Al-Haytami, namanya Manhajul Gawim. Dan dihasyiakan oleh ulama Indonesia, produk Indonesia, Syekh Mahfud At-Tarmasi. Namanya Mauhibu Dzul Fadli, Mauhibu Dzul Fadli fi Hasyiyati Ba'fadal. Karena yang mengarang Muqaddimatul Hadramiyah namanya Syekh Ba'fadal.
Maka hasyiah bafadal. Subhanallah, kita pelajari kutub Syafi'iyah, dipanggilkan seorang mufti, seorang syekh, seorang alim untuk mengajarkan kepada murid-muridnya mazhab Syafi'iyah. Alhamdulillah, ini beliau sangat perhatian sekali dengan Syafi'iyah. Bahkan amalia beliau ketika haji, ketika umrah, ketika hukum, bahkan kami salat kunut. Lihat, kunut al-Malikiyah, Malikiyah kalau kunut ini qabla ruku'. Kalau Syafi'iyah kapan ba'da ruku'. Tapi kalau ada murid kunut sebelum ruku' diomelin. Ya waladi, la tusyawwish 'alal ummah. Ayah jangan bikin kesulitan kepada umat, jangan bikin ngaco katanya. Apalagi nanti kalau sudah di Indonesia. Ini sangka ini ajaran apa ini? Ini bawaan dari mana ini? Jadi kita disuruh menyesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, ini seorang murid harus pintar, cerdas bagaimana menyesuaikan kondisi. Ini Abu Yazid Muhammad sangat mengkondisikan. Makanya beliau selalu mengatakan akrahu ta'assub wal muta'assibin wa tasyaddud wal mutasyaddidin. Aku benci dengan orang-orang yang asabiyah. Apa asabiyah? Fanatisme. Ya, fanatisme. Kemudian wal muta'assibin, orang-orang yang asabiyah sekali. Nah, kemudian wal tasyaddud, keras, radikal. Nah, suka Abu Yazid Muhammad Ali al-Maliki. Taib, wal mutasyaddidin. Tarbiyah Sayyid Muhammad Ali al-Maliki. Manhaj tarbiyah Abu Yazid Muhammad Ali al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau di antara lain. Ini yang paling terpenting yang diajarkan Abu Yazid Muhammad Ali al-Maliki. Taib, seorang murid mungkin dia sudah belajar, dia sudah menghafal Bukhari, udah belajar kutubus sittah, kemudian belajar kutubus tis'ah, kemudian belajar dengan kitab-kitab yang lainnya, belajar ulumul hadis, belajar ulumul Quran, belajar tafsir, belajar usuluddin, ilmu usul, belajar qawaid. Tetapi lihat apa yang ditanamkan oleh beliau. Annahu alimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilm wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyatakan di dalam Al-Qur'an apa? Wa yuzakkikum. Yang pertama kali pelajaran yang dilepatkan adalah tazkiyah, membersihkan hati, belajar yaitu mensucikan hati. Wa yuzakkikum baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ini tazkiyah akhlak, muru'ah, budi pekerti, baru nanti belajar Alkitab, belajar Quran, belajar hikmah. Nah, kalau sudah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru nanti Allah akan memberikan yang namanya ilmu laduni. Ayah, ada yang mau ilmu laduni gak? Semua kepengen dapat ilmu laduni. Kalau ingin belajar ilmu laduni, ayah belajar tazkiyah dulu sama guru, sama syekh, sama ustadz. Belajar akhlak, budi pekerti, belajar muru'ah, kemudian belajar kitab, kemudian belajar suluk, belajar tasawuf, baru nanti ada ilmu laduni. Enggak seperti orang sekarang pengen cepat-cepat dapat ilmu laduni. Iya, kemana? Gampang kalau mau laduni katanya Ustadz. Di mana? Ayah tinggal bertapak di goa. Akhirnya yang datang syaitan, iblis, dajjal, ayah. Makanya akhir banyak orang yang tersesat. Makanya kemarin kita lihat di WA, subhanallah. Ayuhan nas, kalau orang yang mau surga ikut saya. Aku ini sudah ma'rifah katanya. Ayah, diperbolehkan merokok ketika di bulan Ramadan. Berhubungan suami istri diperbolehkan. Enak aja, dari mana permasalahan hal tersebut? Ini ngaco. Ini kalau ada orang yang seperti ini cemplungin ke sungai sudah. Kalau bisa digantung. Kharat ani syariah. Makanya subhanallah Kiai Mustafa selalu menyampaikan sebagaimana perkataan Imam Sya'rani. Ya ikhwan, syariat itu muhim. Syariat ini bagaikan apa? Bagaikan kapal. Kata Imam Sya'rani. Syariat ini bagaikan kapal. Apa sih syariat? Ayah, salat, zakat, puasa, haji, muamalah, kemudian munakahat, permasalahan-permasalahan. Baik masalah ibadat, atau adat, atau munjiat, atau muhlikat. Ini dikatakan Imam Al-Ghazali. Ini semua yang bersangkutan dengan syariat. Maka syariat tersebut adalah kapal. Kita butuh yang namanya kapal. Nah, setelah kapal kita menelusuri lautan yang sangat luas. Lautan ini isinya apa? Ayah, sangat luas sekali. Dan dalam sekali. Orang mengatakan hakikoh. Naam, boleh Anda mengatakan kalau lautan itu adalah hakikoh. Silakan. Mau mengatakan hakikoh, boleh silakan. Tetapi hakikoh tersebut harus butuh dengan yang namanya kapal. Jangan sampai nanti di lautan tersebut tersesat. Akhirnya ketemu ikan paus dimakan. Ketemu ikan hiu salah.
kemudian ketemu sama ikan-ikan yang beracun, ayo ketemu karang-karang yang berduri, naudzubillah min dzalik. Makanya ketika menelusuri lautan butuh yang namanya nahkoda, butuh yang namanya mursyid, syekh tariqah. Ayah guru, mursyid, syekh, ustadz, ini berkesinambungan. Makanya talazumus syariah wal haqiqah. Tidak bisa dilepaskan yang namanya syariat dan haqiqah dan tariqah. Ini semuanya berkesinambungan, berjalan. Makanya tidak ada guru tariqah, tidak ada guru haqiqah kecuali harus menjalankan syariat terlebih dahulu. Dan bahkan mereka ahli syariah. Tapi dalam kehikmah Abu Yazid Muhammad Ali yang lain, beliau la yakfi lil alim ilmu wahdah idza lam yakun mahu akhlaq wa adab. Subhanallah. Yang paling terpenting adalah akhlak dan budi pekerti. Sebelum orang memiliki ilmu, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun inda qablihi inda ubadil wasan. Subhanallah. Orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan akhlak dan budi pekerti tersebut, percuma ilmunya. Abuya lebih mengutamakan khidmah, melayani tanpa pamrih daripada ilmu dauh beliau. Sampai beliau mengatakan, at-talibul khudum ahsan indi minat talibul mujtahid. Ajib. Ini ternyata banyak telah dilakukan oleh ulama-ulama Jawa. Kiai-kiai Jawa. Ternyata kiai-kiai Jawa ini bersumber dari mana? Kembalinya ke kota Mekah juga. Kembalinya ke negeri Hadramut. Kembalinya ke negeri Maroko, kembali kepada ulama-ulama yang ada di luar negeri. Ulama Indonesia, contohnya Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Mahfud Tirmizi, Kiai Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Arsyad, Syekh Minangkabawi. Mereka ulama dari kota Mekah. Mereka semuanya adalah alul khidmah, pengabdian kepada guru. Bagaimana pengabdian kepada guru? Keikhlasan mengabdi kepada guru. Makanya banyak murid-murid Indonesia, mereka berangkat ke kota Mekah, nggak punya ilmu, nggak punya pendidikan. Di kota Mekah kerjaannya ngapain? Ayah. Kadang-kadang suruh ngambil zam-zam sama gurunya ke Masjidil Haram. Jadi tukang pijit. Ya. Kemudian megangin kendaraan gurunya. Kemudian megangin sendalnya. Megangin kitabnya. Noto sendal. Kemudian belanja buat keluarganya guru. Ternyata pulang jadi apa? Pulang punya pesantren. Pulang punya santri. Muridnya ratusan. Muridnya ribuan. Banyak. Contoh Kiai As'ad. Kiai Khalil Bangkalan kerjaan apa di kota Mekah? Khidmah, mengabdi. Ternyata lihat pulang. Jadi ulama besar. Jadi panutan. Jadi syekh. Jadi orang-orang alim. Kiai Taifur. Allah. Ini lagi Kiai Taifur. Kiai Taifur kerjaannya khidmah. Tiap hari ngambilin makanan buat saya buat keluarganya Abu ya. Ayah tiap hari. Pagi, siang, malam. Naik di lantai 1 sampai lantai 4. Tiap hari. Sehari 3 kali. Ngapain? Kemudian ngebersihin tangganya juga. Kemudian megangin Quran ketika Abu Ya tahajud. Abu Ya Said Muhammad tahajud. Duduk. Syekh Taifur megangin Quran. Sejam, 2 jam, 3 jam. Ayah, ada yang kuat? Kemudian bersihkan kamar mandi. Kemudian udah gitu salah diomelin lagi. Benernya aja diomelin, apalagi salah. Ini ternyata subhanallah khidmah adalah pengabdian bagian yang terbesar. Keberkahan untuk seorang murid. Bahkan banyak murid-murid yang mereka tanpa belajar hanya dengan menggunakan khidmah mereka pulang jadi orang alim, jadi orang soleh. Contoh, saya punya teman di kota Pasuruan. Orangnya sudah meninggal, dia punya pesantren namanya Metal. Aduh, lucu namanya Metal. Tetapi disingkat Metal, pondok pesantren menghafal Al-Quran. Ini menghafal Quran. Ternyata beliau ini mondok di mana? Di Lasem sama Kiai Maksum. Kerjaannya apa? Khidmah sama Bunyai di sawah. Subhanallah dia pulang ke Pasuruan, punya pesantren, punya santri, punya murid. Subhanallah ribuan muridnya. Dari mana? Keberkahan dari guru. Makanya di sini Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah. Melekatnya ilmu diperoleh dengan cara mutalaah. Ya, Anda kalau mau punya ilmu, memiliki ilmu yaitu dengan belajar. Untuk menguatkan ilmu dengan apa? Dengan mudzakarah. Ya, mudzakarah. Belajar bersama teman, mutalaah, kemudian tanya sama guru. Ini dengan mudzakarah kekuatan ilmu. Kemudian wa barakatuhu bil khidmah. Ini jam 1 sini. Hah? Terus. Antum terus ini kita kemarin jalan ini. Berangkat ini. Wa barakatuhu bil khidmah. Allah. Ternyata keberkahan di dalam ilmu tersebut dengan khidmah. Karena dengan khidmah seorang murid tidak bisa mendapatkan kecuali dengan mulazamah wal mujalasah.
Duduk di hadapan guru, duduk di hadapan kiai, duduk di hadapan syekh. Biasanya murid yang dekat dengan guru, dekat dengan syekh, biasanya murid-murid yang mukhlis, yang lillah. Murid-murid yang selalu mendapatkan keberkahan. Murid-murid yang selalu mendapatkan doa dari guru. Padahal kalau kita lihat secara zahirnya tiap hari diomelin. Itu kita waktu dekat sama Abu ya. Sebelum dekat sama Abu ya kaget. Ini murid yang paling dekat sama Abu ya, yang paling sering dipukul, yang paling sering diomelin, yang paling sering dikatain, yang paling sering diledek sama Abu ya. Ente bayangin aja. Ketika kita bawain gelas, itu salah diguyur sama beliau. Ya. Kemudian kalau orang yang salah, beliau lagi sumpek, lagi ngamuk, yang dipukul korbannya kita yang di depan. Plak, 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 dipukul sama Abu ya. Belum tongkatnya. Belum nanti dipukul sampai berdarah. Belum lagi nanti kalau sudah ada tamu. Ini lagi di majelis. Abu ya duduk di majelis. Ini kita datang. Ya wala dijib kada. Salah. Di depan tamu. Ya jahil. Adal walad jahil. Ini anak bodoh ini. Di depan tamu digituin. Enak digituin. Tapi dilatih. Ternyata murid-murid yang dekat dengan guru. Murid-murid yang dekat dengan syekh. Subhanallah keberkahannya berbeda. Keberkahannya berbeda. Karena dengan khidmah. Contoh. Sering kami ceritakan, sering kami bawakan Syekh Ali Baros. Kenal dengan Syekh Ali Baros? Sambil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan. Fatihah aku tidak akan sampai kecuali mereka mengirimkan Fatihah juga untuk Syekh Ali Baros. Ada apa dengan Syekh Ali Baros? Ini ada hall juga di Semarang. Bas gedam nah huna ala kulli hal. Di Semarang ada hall juga, hallnya Abu ya, itu kemarin ada urusan sudah sama Kiai Mustafa. Tapi ala kulli hal, subhanallah Syekh Ali Baros. Beliau mendapatkan keberkahan daripada gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sahibur Ratib. Pernah pada suatu saat beliau ini mijitin Habib Umar. Mijitin. Di depannya ada murid-muridnya. Ternyata datang seorang duduk di sebelahnya Habib Umar, dimuliakan, dihormati. Kata murid-muridnya, Habib, siapa beliau? Kok engkau hormati? Kemudian orang tersebut pergi. Kata Habib Umar, beliau adalah Nabiullah Khidir. Allah, Nabiullah Khidir datang. Nabiullah Khidir. Kemudian teman-temannya kabur semua ngejar Nabiullah Khidir. Syekh Ali Baros di belakang masih tetap pijitin. Ya Ali, amatal haq ashabak, ente gak mau kejar teman-teman anda? Apa kata Syekh Ali? Aku tidak melihat Nabiullah Khidir. Tetapi aku melihat kepada siapa Nabiullah Khidir datang. Allah. Kepada engkau ya Habib. Allah. Lihat kekuatan, ta'alluq. Sampai Nabiullah Khidir datang tidak dihiraukan. Lebih mempentingkan gurunya. Mementingkan syekhnya. Mementingkan ustadznya. Merabinya. Al-muwasilillah. Dia mengatakan aku kenal Allah dan Rasulullah berkat engkau ya Habib. Ya Ali, khalas selesai sini. Ambil kitab Bidayatul Hidayah. Ayo Iqra, gak bisa baca karena ini pengembala kambing. Kerjaannya ngangon kambing. Kerjaannya ngapain? Nimba, menuhin kulah, mijitin, noto sendal, nyuci. Ayo Iqra, gak bisa baca. Subhanallah dapat perintah dari Habib Umar. Baca, Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun. Sampai selesai qalah Imam Al-Ghazali. Muqaddimah bas. Belum sampai khutbatul kitab. Baru muqaddimah qalah Imam Al-Ghazali. Ayah ya Ali kemas-kemas pulang. Pulang subhanallah. Jadi orang alim. Jadi syekh. Jadi murabi. Jadi ustadz. Jadi pengajar. Mengarang buku. Mengarang kitab. Bahkan wali minal awliyaillah. Bahkan murid-muridnya Habib Umar. Anak-anaknya Habib Umar belajar dengan Syekh Ali Baros. Allah fatahullah alaihi lam yuftah bihi syai'. Allah Allah bukakan ilmu yang belum pernah dibukakan oleh siapapun. Sampai Habib Umar mengatakan ya Ali isyrah. Al-Hikam Ibn Atha'illah Sakandari. Dulu ada kitab Hikam yang paling terkenal Syarah Ibn Abbad. Ya, Syarah Ibn Abbad. Kemudian Syekh Ali Baros ikut andil mensyarahkan kitab Al-Hikam. Perintah daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pernah pada suatu saat ada seorang santri murid lagi nyapu. Biasa murid suka nyapu rumahnya guru, betul? Ini kita di Mekah juga tiap hari. Jangankan kita, semua kita Tefur, kita Habib Bagir. Itu kerjaannya di Mekah ngapain tiap hari nyapu. Semua tiap santri punya sapu masing-masing. Ngapain nyapu halaman rumah guru. Bahkan bukan halaman jalanan disapu.
Buat apa? Menyambut datangnya antum para jamaah haji. Jadi jamaah haji mau datang itu jalanan kita sapuin, kita siramin, kemudian halaman kita bersihin, kita sapuin. Ada satu orang murid datang, orang murid sedang nyapu. Datang Nabi Allah Khidir. Ditanya, ente siapa? Ana Nabi Allah Khidir. Ana Nabi Allah Khidir. Kemudian ini anak gak ada respon. Nabi Allah Khidir datang gak ada respon. Tetap dinyapu. Ya waladi, amat takhudhu minal barakah, itu gak mau minta doa sama saya. La. Yakfini syekhi katanya. Cukup guruku katanya. Allah. Sampai seperti itu mereka memiliki kekuatan. Dari mana? Kalau dengan tidak khidmah dengan guru, khidmah dengan syekh. Ternyata ini yang telah dilakukan para ulama-ulama kita di Indonesia. Bukan di Indonesia. Saya tanya sama Mbah Maimun Zubair, Mbah Maimun, ente kok ini punya anak semuanya orang alim semua, wali-wali semua, pinter-pinter. Punya pesantren. Jangan dulu belajar gimana? Wallah ya Habib, saya di Mekah khidmah ngabdi. Sama Fulan, sama Syekh Fulan, sama Syekh Fulan, sama Said Alawi. Saya khidmah. Oh begitu jadi caranya. Saya tanya sama ulama-ulama Maroko, para wali-wali Allah. Dari mana? Barakat syekhi, barakat syekhi, barakat syekhi. Setelah kami telusuri terjemah Sadal Habaib, para ulama, para kiai, ternyata mereka semuanya mengatakan keberkahan dari guru kami, keberkahan dari guru kami, keberkahan dari guru kami. Contoh Kiai Abdullah Syafi'i. Kenal Abdullah Syafi'i Jakarta? Ini Kiai Abdullah Syafi'i punya pesantren, punya pendidikan. Ternyata beliau tadinya tukang sapunya Habib Salim bin Jindan. Tiap hari disuruh Habib Salim kalau mengeludah taleh, tuih, ngeludah di mulutnya. Subhanallah jadi dai, jadi khotib, jadi ulama besar. Berkah dari mana? Berkah dari khidmah, pengabdian. Ternyata subhanallah. Pernah terjadi Habib Hussein. Adalah Habib Hussein, saudara Habib Ali Al-Habsyi, kakak yang paling besar. Yang menjadi mufti di kota Mekah. Ini beliau ketika di Arafah. Ketika di Arafah duduk. Kemudian di hadapannya murid-murid. Lagi di Arafah. Datang Nabi Allah Khidir duduk di sebelahnya. Setelah duduk di sebelahnya. Kemudian Habib ini minum. Syekh ini minum. Kemudian diminum sama Habib. Ditanya Habib ini siapa? Kok orang antum muliakan? Ada Nabi Allah Khidir katanya. Kemudian murid-muridnya ikut-ikutan seperti zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Pada kabur ngejar. Ngapain itu tal. Jangan pergi dulu. Sini. Mengapa ini ngejar Nabi Allah Khidir? Undur ila man ata. Lihat kepada siapa Nabi Allah Khidir datang. Pada aku ana. Ya salam. Syukur Habib. Pernah Abu Yazid Muhammad ada seorang murid santri. Orangnya sudah meninggal. Kebetulan anaknya Saibul Hol. Saya gak mau sebutin orangnya. Anaknya Saibul Hol di Jawa Timur. Abuya karena ini Habib Saleh Tanggul, cucunya. Habib Saleh Tanggul. Ini anaknya datang, Abuya datang ke Indonesia. Ini siapa? Anak Fulan bin Saleh bin Maksir Al-Hamid. Oh, Masya Allah, inti berangkat ke Mekah sama anak. Inti berangkat 3 tahun di kota Mekah nanti ya. Marhaba, siap berangkat ke kota Mekah. Dijanjiin 3 tahun. Sampai di Mekah, setelah 3 tahun, Abuya sudah 3 tahun saya mau pulang. Oh, ntar tambah setahun lagi 4 tahun. Sudah 4 tahun, tambah lagi 5 tahun. Ketika 6 tahun Abuya saya sudah mau pulang, gak kuat saya mau pulang. Tambah lagi kata Abuya, gak bisa, mesti pulang. Gak bisa kata Abuya, gak boleh pulang. Ente belum waktunya pulang, masih duduk di sini. Akhirnya ini anak sumpek pergi ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram tawaf. Ini yang cerita beliau ini. Tawassul bin Nabi Allah Khidir. Tawassul dengan Nabi Allah Khidir. Ini mudah-mudahan Nabi Allah Khidir datang ini. Ya Rabb, kita sebutin Nabi Allah Khidir terus. Mudah-mudahan ngedoain kita ya. Ketemu Nabi Allah Khidir. Syekh Nabi Allah Khidir minta doa. Saya mau pulang ke Indonesia. Diizinin sama Nabi Allah Khidir. Pulang dengan senangnya ngomong sama Abuya. Abuya, saya mau pulang. Bawa tas. Ada apa? Saya mau pulang. Enggak boleh kata Abuya. Ana tadi ke Masjidil Haram ketemu Nabi Allah Khidir, diizinin pulang sama beliau. Apa kata Nabi Allah? Kata Abu Yazid Muhammad, besok Nabi Allah Khidir ini suruh kemari. Gak ada urusan. Huwaladhi yamliku syekh al-ustad al-murabbi al-haqiqi. Ini dia. Makanya khidmah al-haqiqi bersama seorang guru seperti ini. Makanya kita lihat jadinya siapa Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Ihsan Jampes, Kiai Maksum, Kiai Fulan. Kemudian Masya Allah di Banten banyak ulama-ulama. Siapa? Kiai Uci. Siapa lagi? Ini mereka dari mana? Dari khidmah. Guru Zaini.
Guru saya ini belajar di mana? Di Gebangil, Lampean. Pondok Lampean kerjaannya masak, mengabdi, khidmah. Di Bangil, gak jauh di tempat kita di pondok di Bangil, Pondok Lampean. Ternyata barakah dari mana? Barakatul khidmah. Subhanallah. Taib, karya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman ahli sunnah wal jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab. Jadi kitabnya beliau banyak, lebih dari 100 kitab. Ini Kiai Mustafa, alhamdulillah pernah dapat Kiai Mustafa. Ya, Kiai Mustafa dekat sama, karena sering berangkat ke Mekah, subhanallah. Kiai Mustafa nanti saya mau lihat, kalau kurang biar kita pintain lagi Kiai Mustafa. Nah, di antara kitab-kitabnya yang paling terkenal adalah kitab Mafahim Yajib Antus Shahah yang mengajarkan tentang akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, amanah Abuya. Ini amanah Abuya tentang Safwatul Malikiyah yang sekarang sudah ada. Kemudian karamah Abuya. Ini lihat, Abuya punya karamah begitu banyak. Karamahnya Abuya bersama Nabi Muhammad. Karamahnya Abuya begitu besar. Karamah Abuya begitu banyak. Tetapi lihat, karamahnya Abuya yang paling dikedepankan, beliau minta sama Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak karamahnya Abuya Said Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun adalah doa permohonan Abuya Said Muhammad kepada Allah, atamanna minallah an yaqbida ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaim. Subhanallah, saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri-santriku dan kitab-kitabku dan aku dalam keadaan berpuasa. Lihat, bagaimana cintanya dengan ilmu, bagaimana cintanya dengan murid, bagaimana cintanya dengan para santri-santri yang duduk bersama beliau. Karena santri-santri seperti muridnya. Kami teringat ketika wafatnya beliau, di hadapan beliau murid-murid ada beberapa orang. Kami di luar ada beberapa murid. Di antaranya Ustadz Bilal yang lagi mijitin murid di Ketefur yang di Purworejo. Ini sedang mijitin Abuya. Pernapasan terakhir. Itu pun Abuya dalam keadaan so'em. Waktu itu waktu siam. Waktu siam Abuya sudah niat puasa. Jadi waktu-waktu tahajud. Yaitu jam 4. Itu sudah Abuya sudah siam. Abuya istirahat persiapan nanti mau sholat subuh. Rebaan sedikit. Ternyata subhanallah Abuya sudah niat puasa. Abuya meninggal. Pada kapan? Pada tanggal 14 malam 15. Berarti tanggal 15. Kemudian besokannya Abuya dikuburkan. Subhanallah. Inilah Abuya yang diinginkan oleh Abuya, meninggal dalam keadaan berpuasa bersama murid-muridnya. Karena cinta kepada murid-muridnya. Makanya murid-muridnya mendapatkan keberkahan. Doa dari guru kami Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tapi hari wafat hari Jumat. Subhanallah. Kebetulan juga hari Jumat. Kebetulan hari Jumat. Ternyata subhanallah, ada apa kok Abuya Sayyid Muhammad bisa mendapatkan keberkahan dari hal tersebut? Ini Abuya, beliau berkeinginan kalau di kota Madinah dikuburkan di samping dekat Rasulullah di Baqi. Kalaupun di kota Mekah dikuburkan di Ma'lah dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin. Abuya setiap hari membawa kami dan murid-murid yang lain untuk ziarah Sayyidah Khadijah. Setiap hari baca Yasin, kita ziarah keluar jam 12 malam. 2 bulan. Setiap hari 2 bulan ziarah Sayyidah Khadijah. Naik mobil, baca Yasin, bisallim ala Sayyidah, assalamu alayki ya ummul mukminin Sayyidah Khadijah. Assalamualaikum ya ahlal ma'la. Kemudian Abuya pulang ke rumah, baca Yasin, kita pulang ke rumah. Sambil di jalan, tiap hari. Kemudian beliau selalu melantunkan qasidah. Sa'dana fid dunya fauzuna bil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Az-Zahra. Ini qasidah yang menyusun siapa? Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Ini sering dibawakan oleh Abuya. Subhanallah, tawasul dengan Hubabah Khadijah. Sampai hari yang kedua, 2 hari sebelum wafatnya Abuya baca sendiri qasidah tersebut dengan mikrofon sampai rekamannya di mana-mana. Sehingga Allah memudahkan beliau wafat dikuburkan dekat makamnya Sayyidah Khadijah. Yang mengikuti jejak beliau siapa? Mbah Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair ketika di kota Mekah selalu membaca Sa'duna fid dunya. Cuman intonasinya dirubah sama beliau. Sa'duna fid dunya. Ya, itu qasidah ya. Ini karangan siapa? Al-Habib Ahmad Al-Muhdar. Sering dibawakan oleh Abuya. Mbah Maimun meniru Abu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Subhanallah. Beliau ketika haji, setelah selesai haji, beliau wafat di kota Mekah dan dikuburkan di Ma'lah dekat Sayyidah Khadijah. Allah marzuqna insyaallah.
Ini wallahu marzuqna insyaallah fil madinati qararan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bersama Sayyidah Khadijah al-Kubra, dan kita dikumpulkan oleh mereka para ulama-ulama Allah khususnya bersama baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat Nabi Muhammad, dan kemudian para tabi'in dan keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Syekh Abdul Qadir Jilani dan bersama guru kami, orang tua kami, al-murabbi al-haqiqi Sayyid Muhammad Alwi al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, qaddasallahu sirrah wa nawwarallahu dariha ونفعنا الله به وبعلومه في دارين امين، بان تبارك على هذه الليله ان الله سبحانه ويتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا ودعواتنا وابتهالاتنا، واجعل مستمعنا هذا مسا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مرضا الا شفيته، ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا اخواننا الحاضرين بالبشاره والاشاره، وتقضي جميع حوائجهم في الدنيا والاخره، بان تبارك على سادتنا الحبايب الحاضرين في هذا المكان، والكيايات والمشايخ فضيلة الأستاذ كي مصطفى والأستاذ حسن، يبارك فيهما وفي أمرهما وأولادهما وبناتهما ومريدهما والمنتسبين إليهما، بأن تبارك لهم البشارة والإشارة وتقضي جميع حوائجهم في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.